Struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kompetensi dasar 3.2 menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi tentang sesuatu, objek budaya atau peristiwa alam atau sosial di sekitar siswa yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran. Setelah proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, TPEC, dan berbantuan media Instagram dan atau YouTube atau teks multimodal, peserta didik dapat menelaah bagian identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan struktur pada teks deskripsi serta menganalisis prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf pada teks deskripsi yang disajikan secara benar dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan kreatif atau integritas. Struktur teks deskripsi. Yang pertama, ada identifikasi yang memuat nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lainnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. 2. Deskripsi bagian memuat rincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. 3. Simpulan atau kesan yang memuat kesan atau kesimpulan dari objek yang diamati. Adapun jenis pengembangan bagian teks deskripsi sebagai berikut. Deskripsi bagian berdasarkan ruang, berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek, berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantai, ombak dan pasirnya, pemandangan tumbuhan dan hewan pantai. Deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung, berisi perincian bagian awal mulai meningkat, puncak atau inti dan penutup. Terakhir, deskripsi bagian berupa pemfokusan, berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Mari kita simak teks deskripsi berikut ini. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Ernengkang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur oleh karena rumah adat yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantepao. Memasuki Rantepao, akan kita temui tongkonan berjajar rapi dan indah seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang hias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh. Bukan kayu sembarang tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa vernis dan pelitur, kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlambang kebangsawanan suku Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Di setiap bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik.
Rumah adat Tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Baik, pada paragraf pertama merupakan identifikasi dari teks deskripsi yang disajikan. Mengapa? Karena menjelaskan pengertian, lokasi, dan gambaran-gambaran umumnya tentang rumah Tongkonan. Di paragraf kedua merupakan struktur yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Pada bagian ini, pendeskripsi sudah mendeskripsikan bagian-bagian dari rumah adat Tongkonan. Dan terakhir adalah simpulan atau kesan. Pada bagian ini, pendeskripsi menyimpulkan bahwa rumah adat Tongkonan adalah warisan budaya yang perlu kita jaga. Baiklah, mari kita menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat pada teks deskripsi. Yang pertama, ada penggunaan kalimat perincian untuk mengonkretkan. 2. Penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. 3. Penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. 4. Penggunaan sinonim pada teks deskripsi. 5. Penggunaan kata depan pada teks deskripsi. 6. Penggunaan kata khusus. 7. Mendaftar kalimat bermajas. 8. Penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Baik, yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengonkretkan. Mawar adalah tanaman yang sangat indah. Lalu, kalimat perincian untuk mengonkretkan dari kalimat tersebut adalah bunga mawar memiliki kelopak yang cantik dan merekah. Selain berwarna merah, mawar juga dapat tumbuh dengan warna merah muda, putih, dan kuning yang indah. 2. Penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Perhatikan contoh, panca indera seolah merasakan. Cuaca di pagar alam sangatlah dingin, udaranya menusuk hingga ke tulang. Selanjutnya, penggunaan kata dengan kata dasar K, P, T, dan S. Simak contoh, BMKG memprediksikan bahwa akan terjadi hujan deras untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Kata memprediksi adalah berasal dari kata imbuhan men dan kata dasar prediksi. Fonem P tidak luluh karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan PR yang merupakan cluster. Pada contoh kedua, Zeca menyapu halaman rumah hingga bersih. Kata menyapu merupakan kata yang terbentuk dari imbuhan men dan sapu, sehingga huruf sapu luluh menjadi menyapu. Selanjutnya, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Kata matahari memiliki sinonim dengan kata baskara, surya, atau mentari. Ricci menikmati sang surya yang tenggelam di pantai. Penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Kata depan di, ke, dari, pada. Robi berasal dari Pulau Sumatera. Penggunaan kata khusus. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Kata umum dan kata khusus sebenarnya sinonim tetapi dengan makna yang lebih khusus. Contoh, mendatangi, kata khususnya mampir, singgah, dan berkunjung. Fatimah berkunjung ke rumah Aisyah. Kalimat bermajas. Sekujur tubuhnya dilapisi oleh kulit tebal yang bentuknya nyaris tampak seperti baju kesatria yang terbuat dari logam. Dan penggunaan pilihan kata yang bervariasi, jernih dan bersih. Sungai di kampungku amatlah jernih.